Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk kelas 4A1 ya, untuk pertemuan kita pada mata kuliah tindak pidana terhadap harta kekayaan. Saya ucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa pada siang hari ini. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita mulai saja karena agar nanti yang lain menyusul ya. Terus kemudian sambil menunggu teman-temannya yang lain, kita bahas saja lanjutan dari materi yang minggu kemarin, yakni tindak pidana terhadap harta kekayaan, terutama tentang pencurian. Oke, minggu kemarin kita sudah membahas tentang pencurian dalam bentuk pokoknya, yakni yang diatur pada pasal 362 KUHP, yakni dalam pencurian itu diatur bahwa barang siapa yang mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Jadi, hal-hal yang harus diperhatikan di dalam tindak pidana pencurian pada unsur-unsurnya adalah satu, ada perbuatan, yakni mengambil. Nah, yang diambil itu adalah barang, itu adalah unsur kedua. Kemudian unsur ketiga adalah bahwa barang kondisi yang ada di dalam barang itu ya, yakni bahwa barang itu dimiliki oleh orang lain sebagian atau seluruhnya. Kalau sebagian dimiliki oleh orang lain, berarti kan ada sebagian yang milik pribadi ya. Nah, bagaimana kasusnya kok bisa sebuah barang itu dimiliki dua orang atau lebih? Nah, itu nanti tergantung dari perjanjian pembelian barang tersebut, kan seperti itu. Nah, selain pencurian dalam bentuk pokok di pasal 362, ada juga pencurian dengan bentuk yang lain di pasal-pasal selanjutnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pencurian dengan pemberatan. Nah, pencurian dengan pemberatan itu intinya seperti apa, Bu? Intinya, pencurian dengan pemberatan adalah bahwa orang yang melakukan pencurian dalam kondisi-kondisi yang disebutkan pada pasal 363 ayat 1, maka dia hukumannya akan lebih berat daripada orang yang melakukan pencurian uh, dalam kondisi waktu yang tidak diatur di pasal 363. Contohnya bagaimana? Satu, di pasal 363 ayat 1 yang pertama adalah jika orang tersebut mencuri ternak. Nah, mencuri ternak hukumannya jauh lebih besar daripada pencurian biasa. Kemudian, mencuri pada saat kondisi-kondisi darurat dalam kondisi bencana alam, kapal karam, kecelakaan kereta, dalam kondisi huru-hara, dalam kondisi pemberontakan atau bahaya perang. Ini adalah kondisi-kondisi yang memang sudah ditentukan. Jadi kalau terjadi kondisi seperti ini, terus kemudian terjadi pencurian, maka orang yang mencuri itu akan dihukum jauh lebih berat. Bu, di situ hanya tulisannya hanya kecelakaan kapal laut dan kecelakaan kereta. Bagaimana dengan kecelakaan lalu lintas? Nah, ternyata kecelakaan lalu lintas pun jika kemudian terdapat pencurian pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas juga dihukum dengan pasal yang ini. Jadi bukan hanya pada kecelakaan di daratnya, bukan hanya di kereta ya, tetapi juga berkembang, pasal ini kemudian berkembang, termasuk juga pencurian yang terjadi saat terjadi kecelakaan lalu lintas. Kemudian mencuri di malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup. Nah, kemudian mencuri dilakukan lebih dari 3 orang, 2 orang. Kemudian mencuri dengan merusak atau tipu muslihat. Nah, itu juga kondisi-kondisi di mana pencurian itu menjadi lebih berat hukumannya. Nah, kemudian ada ayat 2, ancaman pidananya lebih berat lagi, ini 9 tahun. Ketika apa? Jika butir ketiga dilakukan bersamaan dengan butir keempat atau butir kelima. Maksudnya begini, kalau ada orang yang mencuri di malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan lebih dari 2 orang, atau yang dilakukan dengan merusak. Nah, ini maksudnya seperti itu. Jadi kalau 3, 4, dan 5 dilakukan secara bersamaan, maka ancaman hukumannya akan menjadi lebih berat, yakni pidana 9 tahun. Kemudian,
Pasal 363 KUHP, padanannya di dalam KUHP baru adalah di pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, ini hampir sama semua ya, karena hanya berbeda bahasanya saja. Coba teman-teman, yang berbeda itu adanya tambahan pencurian terhadap benda suci keagamaan atau kepercayaan. Kemudian pencurian terhadap benda purbakala. Ini kan tidak diatur di pasal 363, tapi di pasal 477 kemudian menjadi tambahan. Benda suci keagamaan itu seperti apa? Benda suci keagamaan itu adalah harus sebuah benda yang digunakan untuk beribadah. Jadi benda tersebut disucikan, digunakan untuk beribadah. Misalnya dulu tahun 2000 sekitar 2 atau 3 tahun lalu ya pernah terjadi pencurian arca Ganesha di salah satu di salah satu tempat ibadah umat Hindu di Gunung Bromo. Nah, itu namanya benda suci keagamaan. Nah, bedakan dengan benda purbakala. Kalau benda purbakala itu meskipun sama-sama arca ya, misalnya sama-sama arca, tapi kalau benda purbakala itu pencurian itu harus dilakukan dari sebuah tempat yang menyimpan benda purbakala tersebut, misalnya candi atau museum seperti itu. Nah, dua barang ini jauh lebih lebih berharga daripada barang biasa sehingga kemudian hukuman untuk pelakunya ditambah. Nah, kemudian yang lain sama ya, ini mencuri dengan merusak. Nah, kan ini sama. Kemudian mencuri dengan lebih dari 2 orang ini loh, mencuri dengan bersekutu, maksudnya seperti itu. Itu pasal 363, yakni pasal yang mengatur tentang pencurian yang diperberat ya, atau pencurian dengan pemberatan. Terus ada juga pencurian dengan kekerasan. Pencurian ringan dulu. Pencurian ringan itu kalau barangnya kurang dari jumlah yang ditentukan di dalam undang-undang. Misalnya kalau di dalam KUHP lama itu memang ada bunyi bahwa harga barang kurang dari Rp24. Nah, Rp24 itu kira-kira masa sekarang kan nggak ada ya barang yang kurang dari Rp24. Nah, itu dikalikan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Tindak Pidana Ringan. Ya, nanti ada di situ listnya berapa harga barang yang kemudian dianggap sebagai pencurian ringan. Kemudian ini pidananya juga 3 bulan atau denda 250 ini juga dikalikan sesuai dengan yang ada di dalam perma tersebut. Nah, kalau di dalam undang-undang yang baru itu sudah pasti ada angkanya karena kan baru ya. Jadi yang dimana nilai nominalnya sudah disesuaikan dengan masa sekarang, yakni Rp500.000. Jadi kalau benda itu kurang dari Rp500.000, dianggap pencurian ringan. Pidana dendanya ada di kategori 2. Kategori 2 itu sekitar 500.000 sampai 1 jutaan ya. Seperti itu pencurian ringan. Tadi kan pencurian dengan pemberatan, terus kemudian ada pencurian ringan di 364. Kemudian di 365 itu ada pencurian dengan kekerasan. Nah, faktor material dari delik formil. Kemarin kan saya sudah jelaskan. Kalau tindak pidana terhadap harta benda atau pencurian itu sebenarnya delik formil. Tapi untuk pencurian dengan kekerasan, ya karena kekerasan itu atau kemudian penganiayaan itu adalah delik material, maka bukan hanya sekedar formilnya yang dibuktikan nanti, tapi juga materialnya. Ya, karena begini, kalau ada ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan, ya, terus kemudian menyebabkan luka atau kematian itu kan harus dibuktikan itunya, harus dibuktikan materialnya, nggak bisa kemudian hanya sekedar dibuktikan hanya sekedar formilnya saja. Tapi untuk disebut sebagai pencurian dengan kekerasan, maka bukti material itu harus ada dengan
bukti yakni adanya luka berat ya, atau kematian. Nah, seperti itu. Baru kemudian bisa disebut sebagai pencurian dengan kekerasan. Kalau yang terbukti hanya formilnya saja, pencuriannya saja, maka dia tidak boleh dihukum dengan 365 ya, hanya dengan 362. Nah, seperti itu. Nah, pasal 365 ini atau pencurian dengan kekerasan ini biasanya disebut sebagai perampokan ya kalau bahasa populernya, tapi di dalam KUHP bahasanya adalah pencurian dengan kekerasan. Jadi di ayat 1, ancaman penjara 9 tahun jika pencurian itu didahului, disertai, atau diikuti. Maksudnya apa? Didahului itu sebelum peristiwa. Disertai itu pada saat peristiwa itu terjadi, kemudian diikuti itu setelah peristiwa itu terjadi. Jadi kekerasannya itu bisa sebelum mengambil barang, pada saat mengambil barang, atau setelah mengambil barang. Seperti itu. Kemudian jadi di dalam 365 ayat 2 ya. 365 ayat 2 itu hukumannya akan lebih berat ya. Hukumannya akan lebih berat jika pencurian itu dilakukan pada saat-saat tertentu ya. Jadi kalau di sini kan ini agak kurang ya. Jadi ayat 2, ancaman 12 tahun penjara jika perbuatan pada ayat 1 maksudnya di sini dilakukan dalam kondisi yang disebutkan di dalam ayat 2 ini menyebutkan kondisi. Ya, jadi ayat 2 dari pasal 365, teman-teman sambil cek ya. Kalau seperti ini saya jelaskan sambil cek KUHP-nya. Jadi di 365 ayat 2 itu ada penyebutan kondisi-kondisi tertentu yang sama seperti kondisi yang ada di pasal 363. Ya, satu misalnya pada waktu malam hari dilakukan oleh lebih dari 2 orang dengan merusak. Nah, kemudian jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Jadi, ancaman 12 tahun penjara jika perbuatan pada ayat 1 ini dilakukan dalam kondisi yang disebutkan dalam ayat 2 pasal yang sama. 365 itu, 362-nya menyebutkan kondisi-kondisi. Nah, ayat 3 itu ancaman 15 tahun penjara jika menyebabkan kematian. Nah, ayat 4, kalau menyebabkan luka berat atau mati dan dilakukan bersama-sama, itu ancaman penjaranya 20 tahun. 20 tahun itu adalah hukuman yang paling berat di dalam KUHP kita untuk penjara. Setelah 20 tahun itu adanya adalah seumur hidup, setelah itu yang terakhir itu hukuman mati. Seperti itu. Nah, itu pasal 365, pencurian dengan kekerasan. Kekerasan itu harus penganiayaan secara fisik ya, harus serangan secara fisik. Karena apa? Hanya serangan secara fisik yang bisa kemudian menghasilkan luka, luka berat ataupun kematian. Jadi nanti misalnya mengakibatkan kematian, maka untuk dapat dihukum seseorang itu dengan pencurian dengan kekerasan, maka harus ada kausalitas. Misalnya sebab pukulan dengan kematian. Misalnya bukan karena misalnya ini ada orang yang tahu ada orang masuk ke rumahnya, ada pencuri masuk ke rumahnya, terus kemudian dia jantung kaget, jantungan meninggal. Apakah pencuri tersebut kemudian kena pasal 362 atau 365 karena menyebabkan kematian? Tentu saja pencuri tersebut kenanya pasal 362 karena 365-nya kematian dari si pemilik rumah itu tidak disebabkan oleh ancaman, tapi karena kaget, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kan delik material itu harus ada kausalitas ya, kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan akibatnya, seperti itu. Harus bahwa akibat dari yang terjadi itu karena perbuatan, seperti itu. Itu pencurian dengan kekerasan. Nah, terus kemudian di dalam pasal pencurian itu juga ada delik
Ya, delik-delik yang sifatnya aduan. Saya ingatkan kembali bahwa di dalam hukum pidana itu jenis tindak pidana itu juga ada dua berdasarkan cara melaporkannya. Yang pertama adalah delik umum. Delik umum itu maka siapapun yang mengetahui kejadian tersebut, mengetahui adanya tindak pidana tersebut, itu bisa melaporkan. Ya. Sedangkan delik aduan, maka yang membuat laporan ini haruslah seseorang. Kertasmu besok dijipui tukang kertas. Online. Ya. Apa namanya? Mohon maaf ya. Karena di ruang dosen tadi ada sedikit gangguan. Oke, jadi delik aduan itu harus korban sendiri, orang yang dirugikan, yang mengalami kerugian atas perbuatan tersebut yang mengadukan. Jadi istilahnya itu laporan sama pengaduan. Kalau laporan itu semua orang boleh yang mengetahui kejadian tersebut. Sementara kalau delik aduan maka harus orang yang merugi. Ya, harus orang yang konsep merugi sangat luas dan bisa mencakup gitu. Ya, jadi harus ada orang yang benar-benar dirugikan secara langsung. Oke, pasal 367 itu dan kemudian diatur di pasal 481 KUHP juga, KUHP baru itu mengatur tentang delik aduan. Jadi satu, yang pertama, suami istri. Jadi suami istri itu kalau mereka tidak pisah harta, tidak terpisah harta kekayaan, maka harta kekayaannya dianggap satu, ya kan? Maka harta kekayaan perempuan dan harta kekayaan suami itu menjadi satu. Jadi satu, menjadi harta monogini ya. Jadi nggak ada ceritanya istri itu mencuri barang suami atau suami mencuri barang istri, karena menjadi satu kecuali terjadi pisah harta kekayaan. Pisah harta kekayaan itu dengan cara apa? Dengan perjanjian. Perjanjian pranikah bisa, setelah menikah juga boleh dilakukan di depan notaris bahwa harta kekayaan istri tetap menjadi harta kekayaan istri dan harta kekayaan suami tetap menjadi harta kekayaannya sendiri, tidak menjadi milik dari istri. Nah, dapat dilakukan penuntutan pidana dengan delik aduan jika pelakunya sudah pisah meja, pisah tempat tidur, atau pisah harta kekayaan. Nah, kalau sudah terjadi pisah harta kekayaan, maka kalau ada suami yang mencuri harta istrinya bisa kemudian dilakukan tindak pidana aduan, delik aduan. Kemudian jika kemudian juga pencurian di dalam keluarga, ya. Jadi penuntutan pidana, ya, penuntutan pidana terhadap pencurian itu bisa juga akan menjadi delik aduan jika dilakukan oleh saudara-saudara atau semenda pada garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua. Saudara-saudara itu seperti apa? Saudara-saudara itu saudara kandung. Sementara semenda itu terikat pada hubungan perkawinan. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana maksudnya kalau saudara-saudara itu misalnya ini ada anak yang mencuri perhiasan ibu kandungnya. Misalnya seperti itu. Maka deliknya berubah menjadi delik aduan, bukan delik biasa. Karena yang dicuri adalah barang milik ibu kandungnya. Yang sebenarnya secara hukum waris jika si ibu ini meninggal, maka barang itu, perhiasan itu bisa menjadi milik si anak ya melalui pewarisan. Nah, tapi ini ketika ibunya masih hidup dia sudah mengambil. Nah, ini itu menjadi delik aduan.
tidak menjadi delik laporan ya, dia ngambil, maka yang melaporkan atau mengadukan harus ibunya sendiri yang kehilangan sebagai pemilik barang tersebut. Dan karena delik aduan, maka jika ibu kemudian ingin mencabut pengaduannya, maka penuntutan tidak bisa dilanjutkan. Itu artinya delik aduan kan seperti itu. Kalau laporan itu meskipun laporannya dicabut, itu harus tetap jalan, harus proses hukum tetap berlangsung. Sementara untuk delik aduan tidak demikian, kalau aduannya dicabut maka sudah berhenti. Terus, jika keluarga menggunakan sistem matriarkat, maka pengaduan dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan sebagai bapak. Jadi meskipun sistem keluarganya adalah matrilineal, tetapi tidak harus ibu yang kemudian membuat pengaduan, tapi orang yang memiliki kekuasaan seperti bapak atau ayah, karena di dalam keluarga matrilineal itu nggak selalu ayah kandung yang memiliki kekuasaan sebagai ayah ya, bisa juga paman. Nah, pengaduan dari paman meskipun paman tidak menjadi korban ya, itu tetap bisa diterima sebagai delik aduan. Jadi seperti itu. Nah, sekarang saya jelaskan satu persatu, kok pisah meja, pisah ranjang ataupun pisah tempat tidur itu seperti apa sih? Nah, pisah meja atau pisah tempat tidur itu belum bercerai, tapi sudah ada perpisahan. Nah, jadi ini tahap ya, tahap sebelum perceraian. Ini putusan pengadilan terhadap suami istri yang pada pokoknya menggugurkan hak kewajiban satu sama lain antara suami istri tersebut tanpa memutus ikatan perkawinan mereka. Jadi ini apa namanya? Pas tadi diatur di BW yang berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan ini masih berlaku konsep pisah meja atau pisah ranjang atau pisah tempat tidur. Jadi mereka masih menikah tapi sudah separated. Ini memang di dalam hukum barat itu diakui bahwa suami istri itu sebelum bercerai itu bisa mengajukan pisah meja atau pisah tempat tidur atau pisah ranjang namanya ya. Mereka tinggal di rumah yang terpisah misalnya seperti itu, belum bercerai. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini namanya pisah meja atau pisah tempat tidur. Kalau di dalam masyarakat kita ya, di dalam aturan memang sebelum bercerai itu memang harus ada perpisahan terlebih dahulu minimal 6 bulan. Jadi suami istri yang mau mengajukan perceraian itu harus mengajukan perpisahan terlebih dahulu, berpisah terlebih dahulu, ada perpisahan fisik bahwa mereka sudah berpisah rumah minimal 6 bulan. Kalau kemudian ujuk-ujuk masih tinggal serumah, ujuk-ujuk mengajukan cerai itu biasanya tidak diizinkan oleh pengadilan agama ataupun oleh catatan sipil ya, sama gitu. Nah, jadi ada memang tahapan sebelum perceraian resmi itu ada tahapan perpisahan seperti ini. Nah, kalau orang yang berpisah seperti ini berarti mereka kalau sudah pisah meja dan pisah tempat tidur dan pisah harta kekayaan, maka bisa dilakukan penuntutan. Ya, suami istri selama mereka masih belum bercerai atau belum berpisah atau tidak ada pisah harta kekayaan, itu tidak bisa disebut ada saling mencuri karena hartanya adalah harta bersama. Nah, kecuali kalau kemudian sudah ada perpisahan seperti ini, maka barulah peristiwa itu bisa diadukan. Dan deliknya pun masih delik aduan. Gitu. Kalau memang sudah berpisah, maka harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Kalau mengambil itu menjadi sebuah pencurian. Tapi kalau mereka belum berpisah, maka masih tidak boleh disebut sebagai pencurian karena masing-masing pihak punya hak atas harta tersebut. Nah, itu ya. Ini delik aduan dengan kaitannya dengan definisinya. Definisi kedua, keluarga sedara atau semenda. Sedara itu keturunan antara satu dengan yang lain. Antara orang-orang yang memiliki bapak asal yang sama atau ibu asal yang sama pada keluarga material. Seperti itu.
Nah, keluarga semenda, pertalian kekeluargaan karena ikatan perkawinan. Mertua dengan menantu itu semenda ya. Jadi kalau ada menantu yang mencuri harta mertuanya itu juga bisanya hanya dengan delik aduan. Nah, kemudian sistem matriarkat. Sistem matriarkat itu apa sih, Bu? Sistem matriarkat itu adalah sistem keluarga yang menghitung darah keturunan dari garis ibu. Karena semua keluarga, hampir semua ya, di Indonesia itu menganut sistem patriarki, yakni keturunan itu dari garis laki-laki. Tapi ada beberapa suku seperti suku Minang itu menggunakan sistem matriarkat, menurun, kekuasaan itu menurun dari garis ibu. Bagaimana dengan orang Jawa? Orang Jawa itu ambilineal ya, istilahnya dalam antropologi, yakni mengikuti garis keturunan ayah dan juga sekaligus garis keturunan ibu, di mana seorang anak dari suku Jawa itu mewaris dari dua-duanya, dari ayah dan juga dari ibu. Nah, tapi kalau suku Batak patrilineal karena mereka memiliki nama marga ya, yang diturunkan dari ayah kepada anak laki-lakinya. Terus kemudian di mana anak perempuan ketika kemudian dia menikah dengan laki-laki, maka dia akan mengikuti nama marga dari suaminya. Nah, terus kemudian kalau matrilineal sebaliknya, suku Minang ya, suku Minang yang ada di Sumatera Barat itu menggunakan sistem matriarkat ini, sistem apa namanya, sistem dari keluarga dari pihak perempuan. Seperti itu. Oke, jadi itu tadi ya tentang tindak pidana terhadap harta benda. Saya sudah menjelaskan semuanya, sudah lengkap dari pencurian, pencurian sehingga kita minggu depan bisa ke materi selanjutnya ya di tindak pidana terhadap harta benda, yakni pemerasan dan pengancaman. Oke, saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Untuk absensinya, sebentar, saya absen dulu ya. Oke, ada 14 yang datang. Bentar.